Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin berbagi tentang apa itu market. Secara kita di dunia bisnis kita harus mengenal bagian-bagian dari bisnis. Salah satunya market. Market adalah seseorang atau lebih yang membeli produk kita. Itu adalah market. Jadi semua yang membeli barang-barang kita itu kita anggap sebagai market. Mereka adalah modal kita. Orang yang memberi kita keuntungan agar kita bisa memperoleh banyak keuntungan. Itu adalah market. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mencari market? Ya, simpel teman-teman. Kita cukup menjalin banyak sekali silaturahmi. Yang pertama, yang kedua, kita bisa juga buka bengkel. Entah itu di pinggir jalan, entah itu via online. Itu adalah salah satu trik untuk mencari market. Sementara yang offline itu kan banyak seperti warteg, itu sebenarnya mereka sedang mencari market. Mereka buka warteg, berapa orang yang lewat, anggaplah dalam satu hari itu ada 100 orang yang lewat. Itu kemungkinan 10 orang sudah pasti menjadi pembeli. 10% dari 100. Misalnya ada 200, berarti 20 orang kemungkinan membeli. Tanya, amat sangat saya sarankan kepada teman-teman untuk menjaga market. Agar apa? Agar bisnis kita terus berjalan, tidak ada kekurangan, selalu muter lah. Ibarat roda selalu berputar. Karena memang sebagian besar apa yang kita dapatkan itu dari market. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari saudara kita, bukan dari istri kita, anak kita, dari market. Market itu iya, orang yang memakai produk kita, orang yang memakai jasa kita, itu adalah market. Maka saya sarankan ke teman-teman, jagalah market Anda dengan baik. Cari market sebanyak-banyaknya. Ada perhitungannya kok. Perhitungannya di saat kita membuka bengkel, di saat kita mengaktifkan sosial media atau mengaktifkan online, itu kan pasti ada pengunjungnya. Nah, itu ada perhitungannya. Setiap 10% dari pengunjung kita, misalnya pengunjung kita ada 100 orang, 10%-nya itu adalah market. Itulah tempat kita untuk menjaga modal kita di situ. Lalu bagaimana cara mencari market? Cara cari market ya seperti yang teman-teman mungkin udah pada paham, buka bengkel. Buka bengkel, jangan sampai tutup bengkelnya. Mungkin kalau misalnya ada yang lelah ya setiap seminggu sekali tutup. Tapi jangan kebanyakan ditutup bengkelnya. Misalnya seminggu tutup 10 kali, seminggu tutup 2 kali, 3 kali. Itu sama aja kita menghilangkan market. Karena market kita adalah orang yang selalu berlalu lalang di depan bengkel kita. Kalau misalnya via konvensional, nah, itu market kita berlalu lalang di sana. Market saya bagi 3 di sini. Market saya bagi 3 di sini. Ada market dengan level 1, level 2, dan level 3. Apa itu market level 1? Market level 1 adalah orang yang belum kenal kita. Itu market level 1, orang yang belum kenal sama kita. Itu saya definisikan sebagai market nomor 1, angka 1. Karena beliau bingung, ini bengkel apa misalnya. Kalau saya kan punya Mardi Teknik, ini bengkel apa gitu, bengkel Mardi Teknik.
Oh, beda market ini. Biasanya kalau market yang level 1 ini tidak akan membeli atau memakai jasa kita pada pandangan pertama. 10% itu yang langsung membeli, 10% itu tidak membeli, dan 80% itu mikir-mikir. Itu market level 1 seperti itu. Caranya bagaimana untuk menjadikan level 1 ke level 2 ya? Biarkan dia berlalu lalang, biarkan dia jadi follower kita, biarkan dia bolak-balik ke bengkel kita. Nanti dia akan menjadi level 2. Apa itu market level 2? Market level 2 adalah orang yang pernah membeli atau memakai jasa kita. Itu market level 2. Nah, ini bagi teman-teman saya sarankan untuk menjaga market level 2 Anda. Maksudnya gimana, Mas? Jangan sekali-kali mengecewakan market kita yang level 2. Yaitu orang yang sudah pernah memakai jasa kita, orang yang sudah pernah membeli produk kita. Itu adalah market level 2. Jangan sekali-kali dikecewakan. Karena kalau kecewa nanti dia akan turun lagi menjadi market level 1, yaitu orang yang tidak kenal kita. Menjadi orang yang tidak kenal, menjadi orang yang jauh dari kita. Makanya fungsi dari market itu adalah, ya sebenarnya market itu adalah modal kita. Makanya dijaga baik-baik modal kita itu. Jangan sampai modal kita itu hilang. Sekarang pasti teman-teman tahu apa yang bisa kita pakai untuk kita membeli alat-alat kita. Misalnya kalau tukang AC membeli steam, membeli freon, membeli alat-alat kunci-kunci, pipa dan sebagainya. Itu kan dengan market. Modalnya dari mana? Dari market. Dari orang yang sudah membeli produk kita. Bukan dari siapa-siapa, bukan. Dari market. Makanya kita harus menjaga baik-baik market kita. Jangan sampai market kita hilang. Itu market level 2 seperti itu. Ada lagi yang nomor 3 ini. Market level 3. Saya definisikan market level 3 karena level 3 adalah orang yang setia dengan kita. Orang yang antusias dengan produk kita, dengan jasa kita. Itu saya definisikan sebagai market level 3. Market level 3, kalau kita jual apapun, dia pasti langsung suka. Dia nggak pernah mundur. Dia nggak pernah ibaratnya menolak. Dia langsung suka karena dia udah trust-nya udah dapet. Kepercayaannya udah dapet sama kita. Contoh misalnya kita sebagai tukang AC, misalnya kita sudah memberikan produk kita ke beliau, ke konsumen, AC 1 unit plus pasang misalnya, dan konsumen kita itu merasa puas, AC-nya bagus, AC-nya dingin misalnya, puas, otomatis secara tidak langsung dia sudah menjadi market level 3 kita. Dia membeli kita. Nanti kalau kita misalnya ada jual apa-apa, dia adalah orang pertama yang membeli produk kita. Misalnya dia mau nyervis apa lagi, kulkas atau mesin cuci, dia akan kembali lagi kepada kita karena dia termasuk kategori market level 3. Makanya kita dijaga baik-baik market level 3 itu, karena sumber modal yang utama itu ada di market level 3. Itu paling bagus market level 3. Saya akan bagikan sedikit trik-trik untuk teman-teman. Bagaimana sih, Mas, cara menjaga market agar market itu setia dengan kita, agar market itu tidak lari ke kompetitor. Salah satunya kita harus bisa menyimpan nomor telepon dia, nomor telepon market kita yang baik level 2 maupun level 3. Caranya seperti itu. Kita simpan nomor teleponnya, kita adakan pendekatan. Misalnya kita habis servis AC, misalnya tukang AC nih, kita habis servis AC, kita adakan pendekatan. Pak, mohon maaf, bagaimana Pak, AC-nya masih dingin, normal atau bagaimana gitu. Kita harus lakukan pendekatan. Itu namanya menjaga. Oh bagus Mas, masih bagus, recommended dan sebagainya. Nah, kemudian
Nanti ya Pak, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Bapak telepon saja ke kami siap membantu Bapak sepenuh hati gitu. Oh iya ya Mas, siap siap. Nah, itu seperti itu eh, cara kita menjaga market. Nah, kalau misalnya kita misalnya di dunia perdagangan misalnya kita anggap aja warteg lah gitu. Nah, orang yang udah makan di apa di warung kita, orang yang sudah makan di warung kita, kita kasih pelayanan yang bagus, dijaga lah. Jangan apa? Jangan sampai orang yang beli makanan kita kecewa gitu. Ya, Pak Suranto. Siap. Selamat berjumpa kita Pak Suranto. Saya sudah hijrah ke dunia perdagangan. Saya hanya ingin membagi ilmu Pak Suranto. Mantap, mantap. Jadi cara kita menjaga market sudah saya ajarkan. Kita harus sering silaturahmi, jalin komunikasi kepada market kita. Itu akan lebih mudah daripada kita mencari market. Yang level 3 itu dijaga baik-baik. Dikasih edukasi, dikasih silaturahmi, agar kita tidak kehilangan market. Kemudian yang sering kita temui kalau saya di dunia pendingin, komplain itu sangat ibaratnya semua tukang AC itu anti dengan komplain. Hawanya tuh takut. Sebenarnya kalau komplain itu dalam kita menjaga judul menjaga market itu wajib kita harus bertanggung jawab dengan komplain. Kalau saya dulu di dunia pendingin saya mengutamakan komplain daripada job-job baru. Karena justru dengan komplain, dengan kita bertanggung jawab itu secara tidak langsung kita menanamkan mindset, menanamkan prinsip pola pikir kepada diri kita sendiri bahwa tanggung jawab itu penting. Kita harus bertanggung jawab. Uangnya sudah masuk ke kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi hak dari konsumen. Komplain itu wajib kita pegang dan kerjakan dengan baik, kerjakan dengan teliti. Jangan sampai ada yang komplain, karena kepuasan pelanggan itu utama. Dan kita sebenarnya saya bingung kenapa kok teman-teman pada jobnya sepi, kenapa kok kerjaannya sepi, katanya konsumen gak ada yang datang. Masalahnya sederhana sebenarnya. Mereka gamar benar. Saya sudah buktikan selama 9 tahun. Bagaimana pola dari bisnis saya selama 9 tahun. Alhamdulillah 1 hari, 2 hari atau 3 hari nggak pernah kita ibaratnya sepi job atau nggak makan sehari, nggak pernah. Kita selalu ada masukan. Ya salah satu. Karena ya itu saya selalu menjaga market saya, selalu menjaga konsumen saya, selalu menjaga pelanggan saya agar mereka tidak lari, mereka tidak pergi kemana-mana, mereka tetap ada di lingkaran saya. Makanya penting. Oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman untuk jangan takut sama komplain lah. Ayo kita jaga pelanggan kita, market kita. Karena itu adalah sumber dari modal kita. Selanjutnya tentang follow. Saya punya manajemen di bisnis saya punya manajemen bagaimana caranya untuk agar konsumen itu tetap bersama kita, merasa dilindungi, merasa disayang, merasa dijaga. Itu dengan cara apa? Saya selalu melakukan follow. Saya suruh admin saya untuk melakukan follow. Jadi setiap 1 hari, misalnya hari Senin pengerjaan, hari Selasa di follow. Jadi untuk membuktikan kepada konsumen bahwa
Kita tuh bertanggung jawab. Kita tuh selalu berusaha untuk membuat konsumen kita nyaman. Kita selalu seperti itu, makanya saya selalu mengadakan follow. Kemudian reminder, diingatkan. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang jasa, saya sarankan untuk selalu mereminder, mengingatkan. Seperti misalnya bengkel motor. Bengkel motor itu kan ada jadwal perawatan per 1 bulan atau per 2 bulan itu olinya diganti atau diservis. Nah itu sebagai tukang servis motor yang handal harus punya manajemen. Diingatkan, jadi per 2 bulan diingatkan, Pak maaf sudah waktunya ganti oli Pak, bagaimana mau diganti oli sekarang atau nanti gitu. Jadi selalu ada reminder, mengingatkan agar apa? Wah, konsumen merasa puas, konsumen merasa wah ini bagus, tukang servisnya bagus. Itulah syarat-syarat kita untuk menjaga market. Saya sarankan kepada teman-teman untuk melakukan hal ini agar bisnis teman-teman berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan selalu saya ucap di terakhir jangan sampai kita berhutang. Karena berhutang itu bukannya kita tambah sukses, malah tambah pusing. Berhutang itu menambah pikiran. Lakukan semampu teman-teman dahulu. Misalnya punya modal kecil ya membayar kecil. Jangan langsung lompat. Di dunia ini semua bisnis nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Nah, bila teman-teman menjalani proses itu dengan baik, dengan giat, dengan tekun, insya Allah bisnis teman-teman berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan. Baik, saya akhiri teman-teman ilmu hari ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Saya doakan teman-teman agar rezekinya lancar, berkah, barokah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.